Jadi di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian transistor ini ialah pengganti di bagian transistor ini. Untuk awalnya seperti ini, saya coba nyalakan. Nah, seperti ini. Jadi ini nyala semua untuk di bagian lampu indikatornya. Jadi di sini lampu aktifnya saya pasang warna hijau. Jadi ini masing-masing 4 channel. Cuman ada perbedaan di sini untuk memisahkan jalur. Di bagian jalur kolektor atau di jalur tegangan ini tidak ada saya potong. Nah di sini, ini sambung menyambung antara channel ini dengan channel ini jadi satu, sama antara kode A dengan kode C-nya sama untuk di bagian kolektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah setelah kemarin sudah sembuh dari demam atau dari sakitnya, kambuh lagi karena ngantar paket teman-teman yang mau dikirimkan terus kena hujan ya, terus sakit lagi. Jadi ini sakit yang ketiga kalinya. Jadi kemarin sudah sembuh ngantar paket, kena hujan pulangnya sakit lagi, terus sembuh lagi, ngantar paket lagi, kena hujan lagi, sakit lagi, sekarang sembuh lagi, alhamdulillah. Jadi masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, jadi syukur alhamdulillah pada yang maha kuasa telah memberi kesehatan dan masih bisa berjumpa dengan teman-teman subscriber khususnya di channel Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Oke, kali ini seperti biasa, walaupun dalam keadaan kurang fit, masih batuk dan pilek, saya mengajak teman-teman minum air putih. Kopinya di pending dulu. Bismillah. Oke, buat teman-teman, jadi sekali lagi saya mohon maaf. Barangkali banyak sekali barang-barang sahabat-sahabat itu yang terlambat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya juga tidak mau memaksakan fisik. Jadi memang bisa dibawa kerja, tapi konsentrasinya kurang. Jatuhnya pekerjaannya asal-asalan. Jadi untuk itu saya memutuskan untuk off beberapa, kurang lebih 2 minggu saya off. Jadi sekali lagi saya mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah pesan barang tapi barangnya agak sedikit lebih terlambat. Jadi ya sekali lagi saya mohon maaf. Jadi kebetulan hari ini saya dapat garapan sebuah power yaitu 4 channel yang sedang saya garap. Jadi 4 channel saya menggunakan untuk di bagian kitnya tetap menggunakan driver SOCL 506. Nah di sini kenapa teman-teman dan di sini ada teman-teman yang menanyakan, Bang, kenapa untuk di bagian transistor ini tidak dipasang? Nah, untuk pengalaman yang sudah-sudah, kenapa transistor di bagian driver tidak saya pasang? Karena untuk speaker di zaman sekarang, karena ada yang wattnya yang besar dan lain sebagainya, kebanyakan di bagian transistor ini yang panas. Alhasilnya transistor yang di sininya panas dan KO duluan sehingga merambah ke bagian transistor finalnya. Nah, di sini saya memutuskan untuk memindahkan transistor yaitu di bagian heatsink ini. Jadi di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian transistor ini ialah pengganti di bagian transistor ini. Jadi saya tidak memaksa. Jadi saya tidak menggunakan transistor di PCB kit drivernya ini, tapi saya pindahkan ke bagian ini. Nah di sini bisa sahabat perhatikan, karena di sini sudah ada pendinginnya. Jadi seperti itu. Karena ada pertanyaan sahabat-sahabat kenapa transistor di kit drivernya tidak dipasang. Karena untuk speaker di zaman sekarang itu walaupun untuk rumahan tidak bisa kita terka, tidak bisa saya tebak-tebak, istilahnya tidak bisa saya kira-kira. Kebanyakan menggunakan speaker yang berkualitas sangat bagus sekali, bahkan wattnya sangat besar sekali. Jadi seringkali kalahnya di bagian transistor ini, khususnya untuk di bagian kelas-kelas seperti ini. Tapi kalau untuk speaker yang wattnya rendah ya tidak masalah, sahabat bisa gunakan sesuai dengan tipe yang tertera di bagian PCB ini. Jadi di sini saya menggunakan heatsink yaitu super tebal.
Saya menggunakan heatsink super tebal di sini. Terus di sini saya menggunakan untuk transistor finalnya yaitu sebanyak per mononya 10 set. Per mononya 5 set per mononya. Karena ini 4 channel. Jadi ini satu channel, ini satu channel dan ada lagi 2 channelnya. Jadi per mononya itu saya buat 5 set. Kenapa saya buat 5 set? Seharusnya 4 set aja udah cukup. Karena untuk menekan daya panas. Karena kalau pas-pas 4 set itu panasnya cepat sekali, jadi saya tambahkanlah satu lagi untuk supaya kerjasamanya itu sangat rata sekali. Oh ya, untuk di bagian yang lain di sini, untuk di bagian box, di sini saya menggunakan box N901. Jadi di sini 4 channel. Jadi kalau dinyalakan untuk awalnya seperti ini, saya coba nyalakan. Nah, seperti ini. Jadi ini nyala semua untuk di bagian lampu indikatornya. Jadi di sini lampu aktifnya saya pasang warna hijau. Jadi ini masing-masing 4 channel. Jadi untuk masing-masing power ini menggunakan 5 set transistornya. Jadi seperti ini untuk tampilan di bagian dalamnya, di bagian depannya. Dan boxnya menggunakan N9001. Oh ya, buat sahabat-sahabat, ada pertanyaan sahabat-sahabat tentang power 4 channel untuk membuat skate yang menggunakan satu heatsink seperti ini. Ada juga teman-teman itu menggunakan double heatsink, satu channel satu heatsink, satu channel heatsink sehingga 4 channel jadi 4 heatsink, ada juga seperti itu. Tapi kali ini saya menggunakan yaitu satu heatsink untuk 2 channel. Jadi di sini buat sahabat-sahabat saya membuat sama seperti biasa saja, tidak ada perbedaan apa-apa. Jadi di sini seperti pada umumnya di kelas-kelas AB, sama umumnya di bagian kelas-kelas AB. Cuman ada perbedaan di sini untuk memisahkan jalur. Di bagian jalur kolektor atau di jalur tegangan ini tidak ada saya potong. Nah di sini ini sambung menyambung antara channel ini dengan channel ini jadi satu, sama antara kode A dengan kode C-nya sama untuk di bagian kolektor. Sementara untuk di bagian basis di sini saya gunakan seperti ini. Ini ada potongan jalur. Nah, sahabat bisa pastikan antara basis ke basis juga ada dipotong jalurnya. Sama dua-duanya, dan di bagian emitor. Di bagian emitor juga dipotong jalurnya. Seperti ini. Jadi kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, bagaimana untuk membuat jalur sebuah power 4 channel menggunakan satu heatsink. Ya kalau versinya atau cara kerja saya ya seperti ini. Hanya memotong di bagian emitor dan di bagian basis. Sementara untuk di bagian kolektornya itu tidak dipotong, khusus untuk di bagian jalur tegangan. Jadi seperti itu. Dan untuk di bagian kitnya nanti akan dibuatkan seperti ini. Jadi 2 PCB langsung satu heatsink seperti ini. 2 PCB. Jadi seperti ini. Nah, apa kelemahan dan apa kelebihan sebuah power 4 channel? Kelemahan power 4 channel ialah sangat susah sekali dalam perakitan untuk di bagian-bagian dalamnya. Karena satu menggunakan kabel biasanya satu channel itu tidak terlalu rumit. Kalau 4 channel itu sangat rumit sekali karena sangat banyak sekali kabel-kabel yang dipasang di dalam sehingga mudah sekali menimbulkan suara dengungan. Jadi perlu hati-hati sekali untuk pemasangan kabelnya. Kalau tidak itu bisa menyebabkan dengung salah satu channelnya. Jadi seperti itu pengalaman saya. Jadi ada kemarin saya juga buat, kata teman-teman yang sudah beli, Bang, sebelahnya per channelnya ada yang dengung dan ada yang tidak dengung. Menurut informasi dari teman-teman seperti itu. Jadi untuk di bagian power 4 channel ini ya seperti tadi, gampang-gampang susah. Memang memadukan antara dua power itu dalam satu box itu sangat ribet karena sangat banyak sekali kabel yang bersengkerakan atau semberautan, yang semberautan di bagian dalamnya. Jadi perlu ketelitian, perlu hati-hati. Ini aja saya masih dalam tahap mempelajari bagaimana supaya untuk membuat power 4 channel itu tidak mudah dengung. Dan nanti akan saya buatkan juga videonya, mudah-mudahan tidak tumbang lagi. Bagaimana hasil dari sebuah power 4 channel ini setelah jadinya nanti. Jadi ini baru di bagian tahap pemasangan.
Terus untuk di bagian yang lain di sini saya membuatkan menggunakan papan PCB bolong seperti ini. Untuk di bagian lampu indikatornya di sini saya menggunakan papan PCB bolong yang untuk di bagian LED ini. Seperti ini. Jadi saya menggunakan papan PCB bolong, tidak menggunakan PCB bawaannya. Jadi seperti inilah yang sudah saya kerjakan untuk membuat power pesanan-pesanan sahabat-sahabat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf buat sahabat-sahabat untuk pesanannya atau barangnya yang sudah terlambat. Jadi sebenarnya beban mental juga bagi saya. Cuman saya mau bekerja tidak memungkinkan. Jadi mau tidak mau saya menahan diri dulu untuk tidak bekerja. Kalau saya turutkan dalam keadaan kurang sehat, saya bawa kerja, khawatirnya nanti justru lebih parah. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali teman-teman yang sudah mempertanyakan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabat yang sudah pesan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.